Kalau ada yang nawarin untuk join MLM lain, lu mau nggak? Enggak, capek. Oke, ingkringin Bikiligi. Kita dari kemarin sampai sekarang udah 2 hari. Indra belum pulang-pulang. Nggak pulang. Terus baju masih gini-gini aja. Bajunya masih gini-gini aja. Makanya ketek saya udah belumut ini, Pak. Mungkin kata orang-orang, wah ini angkringan orang-orangnya pada menerapkan hidup minimalis nih. Padahal emang kita nggak sanggup beli baju. Orang nasi kucing aja nggak laku-laku, sampai kucingnya beli nasi di tempat lain loh. Oke, gila, masih ada Bapak Indra di sini, luar biasa. Terima kasih, Mas. Kemarin udah ngobrol-ngobrol soal Indra menjadi pelatih paskibra. Iya. Itu banyak tuh mendapat respon dari netizen. Apa cem responnya, Cem? Ada yang, wah kok saya nggak diajarin hormat-hormat gitu ya? Terus gue tanya, Mas ekskul paskibra, saya PMR. Ya bukan. Tapi ternyata Indra Nito punya pengalaman seru lain. Pengalaman Dia pernah berkecimpung di dunia politik. Dunia malam. Dunia MLE. Apa sih MLM apaan sih? Nggak tahu. Majority League Soccer. Apakah itu benar ini? Ya, semua itu juga emang udah pada tahu. Saya sering tawarin kan. Saya chat, saya telepon, asal ketemu kan saya bahasnya mobil mulu, Honda Jazz kayak begitu. Kapal pesiar, jalan-jalan ya kan. Itu awal mulanya gimana sih sebenarnya? Jadi gua itu ditawarin sama temen SD gua. Nah, kakaknya join duluan. Jadi adiknya juga di prospek. Nah, akhirnya gua juga datang karena kan dulu motivasi gua kan ya pasti semuanya kan sukses. Ya, betul. Sukses muda kan. Ditawarin MLM. Wah, anjay ini 6 bulan beli mobil, beli ini akhirnya. Awalnya lu tau nggak itu MLM itu apa gitu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Gue intinya sukses cepet aja. Iya. Udah taunya begitu doang. Lulus Namanya anak sekolah, sekolah ya. lulus SMA, langsung kan. SMA. Lagi lucu-lucunya, gemes-gemesnya kan. Ditawarin begitu kan. Udah gue langsung tuh, langsung berangkat ke rumahnya, presentasi. Disuruh join, mau join gue tanpa mikir. Ngerti kagak, udah gue mau join aja. Berarti waktu itu lu di prospek sendirian gitu? Gue sendiri datang sendiri. Gue datang sendiri, duit nggak ada, ya udah. Kan biasanya kan kalau misalnya MLM itu kan yang mau prospek itu kan dia penampilannya rapi gitu kan. Wah, enggak kalau ini. Mohon maaf, sekarang orangnya udah hijrah, maksud dalam arti penampilannya udah lebih baik, udah sopan. Dia tuh pakai celana pendek cewek, kakaknya tuh cewek. Iya. Pantes mojo. Tahu lu. Tapi ngomong-ngomong, kita mau disclaimer dulu. MLM tuh nggak jelek ya. Nih, MLM tuh nggak jelek. Kita cuma mau tahu nih, kan teman kita pernah join. Kayak kasus agen asuransi itu kan banyak orang yang melihatnya dari luar ya. Dia nggak tahu kalau udah join tuh gimana. Nah, ini kita nggak mau rata kalau misalnya apa mereka tuh karena yang semua negatif gitu kan. Tapi kan per individual pasti ya beda. Iya benar. Waktu itu lu bisa cerita nggak syaratnya lu masuk tuh apa? Terus hal yang lu lakuin setelah lu join itu apa? Syarat masuk pasti kita harus butuh beli produk itu kan, pakai duit. Nah, gue nggak punya duit tuh. Akhirnya gue minjem sana sini, kalau nggak salah gue minjem. Akhirnya gue join tuh sekitar 3 paket kalau nggak salah di awal, sekitar 1,5 jutaan gitulah. Nah, habis gue join, gue disuruh training tuh, belajar kata kasarnya, bagaimana caranya kita ngejalanin ini sistem. Akhirnya di belajar itu, memang semua ajaran MLM itu bagus, semua MLM memotivasi kita untuk sukses, memotivasi kita untuk bertahan terus berjuang. Karena yang paling sulit adalah bertahan berjuang. Yang berjuang itu gampang, tapi kan kadang-kadang kita capek. Nah, yang sulit adalah bertahan ketika sedang berjuang. Nah, itu kita diajarin di situ. Sistemnya segala macam ya, memang pasti kita butuh orang di bawah. Prospek, joinin orang, nah segalanya. Nah, setelah itu selang hampir 2 minggu gue joinin temen gue. Enggak, seminggu apa 2 minggu apa? Pokoknya kurang dari 2 minggu gue joinin temen gue itu sekitar 7 paket gue dapat bonus. Nah, ini MLM yang gue jalanin enaknya ini sistemnya memang kita dibayar cash, dan hari itu kita dapat bonus, besoknya kita langsung dibayar. Join 7 paket, nah gue dapat 700.000. Besoknya langsung gue dapat 700.000. Cash ya. Cash ditransfer. Dan itu lu ngerasa
wih berhasil nih gue nih. Itu Honda Jazz di depan mata. Oh, ini. 700.000 ini akan menjadi langkah awal gue dapet 7.000 Mas. Berangkat dari situ lu makin semangat. Makin semangat. Akhirnya lu prospek Orang join lagi nggak lama di situ 7 paket lagi tuh sama 700.000 lagi dapet tektokan tuh waktu itu. Nah gue hampir lupa soalnya udah tahun 2014 gue udah off. Nah dari situ gue dapet lagi sekitar 1,2. Besoknya ditransfer lagi 1,2 gue ambil lagi duitnya buat party dugem. Enggak ya baru duit segitu aja. Enggak, itu buat jajan. Salahnya gue seharusnya ketika orang tua gue melarang, di saat itu gue membangun kepercayaan untuk orang tua gue. Kalau ini bisnis ini menghasilkan, salahnya ini duit gue pergunain buat gue sama pacar gue waktu itu. Pacar gue percaya, orang tua gue makin gak percaya. Nah di situ gue salah membangun kepercayaan itu. Harta tahta, nah itu tuh celana pendek itu yang bikin gue akhirnya salah. Gue akhirnya di situ seharusnya gue punya Honda Jazz 2 itu Berarti orang tua lu menentang. sangat menentang. Kenapa emang? Bokap gue itu tahu MLM itu dari terus segala macam kan sistemnya hampir sama MLM. Jadi dia pikir semua MLM itu sistemnya sama. Padahal bukan gua ngebagus-bagusin MLM ini. Dan ini sistemnya berbeda. Hari ini dapat bonus, besoknya dibayar. Dan itu benar. Uang cash itu. Padahal kan suksesnya anak buat orang tua. Nah, di situ salahnya gua. Aduh gila. Jadi cobaan terbesar adalah orang tua gue sendiri. Padahal tujuan utama gua orang tua gua, tapi cobaan terbesar orang tua gua juga. Gila, tetap ada pesan moralnya ya. MLM tuh tuh. Utamakan orang tua ya. Iya bener. Berarti sekarang lu masih? Enggak. 2014 pertengahan, pokoknya 2 tahun setengah gue dari 2012 kalau nggak salah, gue off dengan motivasi besar waktu itu gue Honda Jazz, Kapal pesiar. iya jalan-jalan ke 3 negara. Jadi lu sekarang umroh. paling jauh ke 3 raksa ya? Iya, kayak belum pernah 3 raksa juga gue. Lu kan sangat highly motivated tuh waktu itu ya Pi ya. Kita sampai dibombardir prospek terus. Sampai sekarang lu berhenti. Mengapa demikian? Kalau gue berhentinya karena kecewa sih intinya. Kenapa tuh? Kecewa pasti berarti kita kecewa sama orang ya pasti. Kecewanya karena sistemnya masih sangat bagus dan perusahaan ini sangat bagus, cuman orang-orang di atasnya udah terlalu banyak bikin kecewa kita orang. Jadi leader-leadernya kayak ada ini akhirnya duit training atau apa kepake. Jadi sistem manajemen. Iya, sistem manajemen keuangannya kurang bagus di orang-orangnya bukan di perusahaannya. Nah dari situ udah gue capek lah begini, kecewa, ya udah gue berhenti. Berarti bukan masalah lu susah dapat customer. Enggak Gua pernah dalam waktu 6 bulan nggak ada pemasukan sama sekali buat jalan-jalan ke Jakarta aja, kan Bekasi Jakarta ya. Kalau ada home prospect yang besar-besar OPP tuh. Pokoknya yang presentasi besar-besaran ke Jakarta ngantongin duit 10.000 udah kayak 100.000 saking kita disugesnya udah semangat terus berjuang. Gila. Jadi nggak ngaruh, gue 10.000 udah kayak 100.000 Pernah gue ke puncak ngantongin duit cuma 10.000 3 hari 3 malam nggak tidur cuma dengerin wah apa kamu bukan malu. Dan itu gue turunin ke kehidupan gue. Makanya gue bilang ilmu yang paling bagus itu ada di MLM. Sangat bagus gue bilang ilmu-ilmunya. Ngajarin kita sholat, berpikir positif. Iya, selama 2 tahun gue di MLM gue nggak berani deketin cewek karena MLM itu selalu doktrin kita. Lu pengen sukses, hindarin jinah yang begitu. Tuh di MLM itu. Jadi enggak kita akhirnya. Karena banyak lingkungan di situ, mohon maaf, banyak banget yang di lingkungan gue itu. Jadi ngajarin lingkungan MLM itu. Banyak. Akhirnya gue yang selama 3 hari di puncak itu diajarin sholat tahajud, duha, nggak boleh pacaran yang belum menikah. Bener-bener akhirnya kita didoktrin untuk takut pacaran, Cang. Terlepas dari itu, pas gue lepas dari MLM itu, jadi singa gue. Sistemnya tidak ada masalah. Nggak ada. Lu dapetin market juga nggak masalah. Nggak masalah. Cuma lu kecewa sama sistem manajemen. Iya, dan memang gue juga waktu itu kesulitan udah sama uang. Gue gadein laptop adek gue. Waktu itu gue gade ijazah SMA. Bayangin tuh gue doang yang bisa. Padahal ijazah SMA nggak ada harganya. Makanya mumpung jadi duit nih gue gadein. Dan itu pun gak orang yang gue kenal. Sampai akhirnya dia juga kesel. Akhirnya gue agak ada duit adek gue tuh laptop gue gadein. Alhamdulillah sampai sekarang belum gue tebus.
Ya makanya dengan diundang di sini insya Allah lah ya Cem. Insya Allah lah ya kita ini mah ya. real ini. Apa siap? Udah kosong semua. Kalau ada yang nawarin untuk join MLM lain, lu mau nggak? Enggak, capek. Kalau itu gue bener gue capek Cem. Udah dihina. Udah ditunggu-tunggu beli mobil kapan, ditanyain beli mobil kapan. Aduh ya Allah. Kalau sekarang gue udah enggak. Gue angkat tangan kalau untuk dia 2 tahun setengah Cem. Bayangin aja udah dapet duit jarang, bentrok terus sama orang tua, pergi ke Cirebon 11 hari nggak bawa duit, prospek orang. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya buat yang rajin, buat yang beruntung, itu beneran ada duitnya nggak sih MLM? Beneran. Dan itu yang di MLM gue itu, dan itu memang beneran semua. Dan beneran kayak bonus Harian itu dibayar. bonus jalan-jalan ke luar negeri. Enggak. Terus Kalau kita nggak ada bonus jalan-jalan, kita bonus apa? dibayar ke semua. Jadi mereka leader jalan-jalan yang ada duit berangkat sendiri. Oh, Karena memang tapi kita duitnya dibayar itu duit. dibentuk dari hasil itu. Iya, akhirnya kan kayak udah yuk kita adain trip gitu aja. Kita adain jalan-jalan ke 3 negara buat naikin pamor. Betul. Nih gue terbukti nih gue sukses dan memang sebenarnya Tapi itu bener ada ya kayak. dan memang benar banyak itu waktu di MLM gue yang gue jalanin. Gitu. Berarti sebenarnya nggak bohong ya. Nggak bohong. Cuma emang buat kesitunya ada step yang Iya pasti. berat. kita- Soalnya jujur gue kalau jualan-jualan gitu ya nggak bisa gue, beneran deh. Orang gue jualan baju, gue beli sendiri bajunya. Ada 2 sistem. Jadi lu mau sistem ngejualin produk ataupun lu mau sistem ngejualin sistemnya. Maksudnya Gimana tuh? sistemnya? Ya, jadi kita ngejualin bisnis. Gimana? Jadi kita nawarin lu join bukan karena produknya, ada yang join karena produk, ada yang join karena kayak gua nih, gua pengen suksesnya karena bonus gede Oh begitu. iya, yang ngerti. Jadi Bisnisnya. lu mau mencari sukses dari MLM Iya. atau lu emang mau menggunakan produk Produknya dari aja banyak. Soalnya emang kalau produk-produk MLM tuh Gokil, sebenarnya gokil. dulu itu nggak dijual secara bebas ya. Ya. Jadi cuma di stokis Stokis, atau member aktif. member aktif gitu. Temen lu masih ada nggak yang masih? Yang tahun 2012 itu? Ada masih prospek gua. Gua join lagi, nggak mampu gua bilang mendingan gua motong ayam dah kata gua. Nggak mampu gua. Gimana? Ya kalau buat gua jalanin terus kalau memang itu ya kesuksesan kita nggak tahu dah ya. Cuman kalau udah capek udahlah. Udah mendingan cari kerjaan yang lain. Ya karena mumpung kan kalau MLM kan nggak terikat waktu, nggak terikat ini juga. Kalau kita kan disuruhnya fokus, kalau bisa ya udah kita mulai mencoba untuk hal yang lain. Karena kalau ilmu MLM kita kerjain di bisnis yang lain itu maju pasti. Bener-bener juga. Karena sistemnya bagus banget. Misalkan mau jadi entrepreneur gitu bisa ya. Karena kan kita diajarin ngomong. Gua ngomong waktu itu pernah di depan 2000 orang. Beuh. Dan itu gua bikin nangis ratusan orang. Karena gua udah iya jadi pembicara gua. Wis gila. Leader. Public speaker. Ya karena gua ceritain kesusahan gua aja pada nangis. 2,5 tahun ada hal yang lu dapat lebih berharga dari duit dong. Yes, bener. Kalau dilihat dari segi yang lain, gue Jadi lihat lu itu. sekarang berkembang jadi public speaker. Speaking dong. Iya, maksudnya lu jadi lebih Oh iya. percaya diri tampil di depan ribuan orang gitu. Iya, Berarti kalau bener. misalkan lu mencari posisi-posisi lain yang seperti itu udah bisa menggaransi diri lu sendiri. Iya, insya Allah kalau gue diangkat jadi direktur, saya siap kok. Nggak ke situ ya coba. Lu ada ini nggak buat yang sama-sama udah hijau? Yang Sama udah hijau. Cukup makan waktu juga kan? iya pasti. Berarti banyak fase kehidupan yang terlewat tuh. Iya. Yang pertama gue mau minta maaf sama Mas Ujang duit warisannya akhirnya kepake buat join di MLM. Itu yang gue minta maaf sebesar-besarnya buat Mas Ujang. Walaupun gue tahu dia nggak absen, nggak bakalan nonton beginian. Cuman buat saudaranya mungkin nonton, gue minta maaf. Jadi uang warisan dia buat join ke MLM. Gue minta udah itu aja gue. Serius gue minta maaf. Dan jangan bilang Mas Ujang nggak bilang kalau duit warisannya buat di MLM. Enggak. Bohong dia. Bilangnya buat apa, udah habis sama gue buat join MLM. Makanya gue ngerasa bersalah Cem. Oh, setelah tragedi itu dalam setiap aspek kehidupan lo kalau udah bisa tarik lo tarik. Pasti. Makanya kalau gue contoh nih ya, gue lagi ada usaha apa, pasti gue mikirin Mas Ujang karena gue udah buset itu warisan orang. Sian banget nggak jadi apa-apa. Karena bukan cuma mau sukses bareng tapi beban moral. Pasti Cak. Karena kita udah janji nanti akan gue bantu sukses. Tahu-tahu ya susah. Buat gue aja susah, bagaimana buat ngangkat Mas Ujang.